Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang OTDR ya. Jadi OTDR ini bagian dari sistem pengukuran yang digunakan untuk melihat nanti di mana titik sambung atau titik putus dari sebuah jaringan fiber optik. Nah, apa itu OTDR sendiri? Jadi OTDR sendiri ini adalah merupakan ini ya. Jadi dia alat yang digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu ya. Jadi maksudnya itu dengan menggunakan OTDR ini kita akan melihat nanti kira-kira di sambungan dari OTB sampai di rumah itu kira-kira di mana titik sambungnya, di mana titik putusnya, dan gangguan-gangguan apa saja yang ada dalam jaringan kabel tersebut. Nah, prinsipnya secara umum OTDR ini bisa mengukur redaman, dia bisa mengukur redaman atau loss, dia bisa mengukur loss sambungannya. Setelah disambung berapa loss yang terjadi, kemudian loss antar dua titik, misalkan titik OTB sampai dengan ODC. Kemudian mengukur jarak kabel dari OTB sampai ODC itu berapa jaraknya, setelah disambung berapa jaraknya, setelah waktu jaraknya. Dia juga bisa melokalisir gangguan-gangguan ada dalam jaringan kabel tersebut. Ini tampilan display atau layar daripada OTDR ya. Nah, kemudian prinsip kerja OTDR ini ada berdasarkan prinsip hamburan ya. Jadi penghamburan inilah yang mengakibatkan OTDR dapat membaca kejadian atau event-event yang ada dalam kabel tersebut. Jadi dua penghamburan itu ada Rayleigh sama Fresnel. Jadi kalau Rayleigh ini terjadi penghamburan yang terjadi akibat dari fisik dari serat optik itu sendiri ya. Dia akibat dari pembuatan serat optik yang tidak sempurna mengakibatkan dia terjadinya hamburan-hamburan yang mengakibatkan Rayleigh ya. Namanya juga fiber optik, mungkin dia ada ketidakseragaman homogen indeks biasnya, makanya terjadi Rayleigh ya. Kemudian kalau Fresnel ini pantulan ya. Jadi pantulan yang terjadi akibat dua media, misalkan media kaca dan udara. Jadi pada serat optik indeks biasnya kan berbeda. Nah, indeks bias antara kaca dan udara ini yang mengakibatkan pantulan yang kembali ke serat optik dan disebut adalah pantulan Fresnel. Itu untuk prinsip kerja OTDR. Kemudian OTDR ini apa saja sih yang bisa dia hitung? Jadi OTDR di sini itu dia bisa menghitung jarak. Jadi jarak dari A ke B itu berapa? Jadi jarak antara OTB dengan ODC itu berapa? Ya, OTB bisa diganti menjadi OLT misalkan ODF ya, dan ODC itu berapa jarak kabelnya. Kan tidak mungkin kita pergi mengukur pakai meteran. Jadi lebih gampangnya itu kita menggunakan OTDR, maka muncul nanti berapa panjang kabelnya. Kita bisa mengukur juga loss total redaman per kilometer dan loss total secara keseluruhannya. Eventnya kemudian dia akan menghitung berapa jenis-jenis event konektor, kemudian apakah ada retakan, ada pada bending ya, tekukan ya. Kemudian dia akan mengetahui juga berapa loss titik penyambungan, lokasi titik penyambungannya, dan berapa lossnya juga. Kemudian sampai ini ya, dia akan mengetahui besarnya daya juga ya, besar daya sambungan kabel tersebut. Kemudian dia bisa mensupport juga reporting data, pelaporan data ya. Kemudian ini ya. Jadi di OTDR itu akan muncul beberapa tampilan di display yang artinya itu dead zone itu adalah zona-zona di mana ya, OTDR belum bisa menghitung belum bisa menghitung redamannya karena jarak dari OTDR dan patch core itu terlalu pendek ya. Jadi kan kita menggunakan patch core ya untuk menghubungkan antara OTDR dengan OTB. Atau patch core itu kan kabel yang warna kuning itu yang memiliki ujungnya itu keduanya memiliki konektor. Kemudian ini ya, tampilan kayak begini ya. Ini maksudnya tampilnya ya. Nah, dead zone-nya ini zona yang di sini ya, dead zone itu di sini ya. Sebelum landai di sini. Itu adalah dead zone. Nanti buka slide lagi gambar dead zone-nya. Nah, kemudian ada namanya position splice. Ini adalah loss sambungan, konektor loss itu loss konektor, bending ini kalau misalkan kita punya kabelnya itu kemudian kita tekuk, terjadi ada keretakan sedikit, maka itu dibilang bending. Mekanikal ini terjadi karena ada proses penyambungan secara mekanik ya. Jadi selain secara splice ada juga secara mekanik.
N ini adalah ujung akhir dari sebuah fiber optik. Misalkan dari OT, kita mengukur OTB ke ODC, berarti N-nya itu di ODC. Nah, ini gambar displaynya ya. Jadi ini displaynya, ini konektor, ini splice ya, turun sedikit begini. Konektornya kalau naik, kemudian ini bending retakan ya. Ini kalau dia mechanical splice, kalau ini kalau ujung fiber optik ya. Nah, inilah noise di sini, ini noise. Nah, sama di sini, sama gambar ini ada konektor ya. Kalau naik begini kan konektor. Kalau dia turun seperti ini dia pusing splice. Kalau dia begini agak runcing sedikit ya, dia bending, berarti dia retak. Kalau dia runcing sekali begini berarti adalah patah ya. Ini patahan ya, patah, retak ya, retak. Ini retakan, ini patahannya ya. Kemudian ini endingnya, ini akhirnya ya. Ini akhirnya. Kemudian ya, kita bahas ke dead zone. Tadi kan di sini ada displaynya itu muncul namanya katanya dead zone ya. Jadi dead zone itu ini ya. Dead zone itu ini kan 0.0. Ini kan kurva ini display dari OTDR ya. Kurvanya itu ini kan 0. Kemudian di sini ada titiknya, di titik yang sebelum dia turun sekali ini landai ya, bukan ini. Nah, itu dibilang dead zone. Jadi dari sini ke sini itu area dead zone. Nanti kalau kita menghitung berapa panjang kabel, kita menghitungnya dari setelah dead zone sampai di akhir. Jadi kursornya nanti itu disimpan di sini ya. Jadi jangan simpan kursornya di sini. Simpan kursornya itu di sini setelah dead zone baru sampai di B. Itu lebih jelas, kita gambar lihatnya. Ini gambarnya. Nah, ini display untuk OTDR yang biasa dan mungkin nanti akan kalian gunakan di lab ya. Nah, display ini kelihatannya ada 1, 2, ini 3. Jadi ini untuk endingnya ya, ini end. Ini itu untuk sambungan, ini itu titik awal. Jadi dead zone itu di sini sebelum A. Ini kan A, ini B. Jadi dead zone itu sebelum A ini, area jarak-jarak di sini itu jarak dari 0 sampai berapa meter di sini itu adalah dead zone. Ya, setelah ini turun begini, turun, kurvanya turun, di sini simpan kursornya untuk menghitung berapa panjang kabelnya itu. Di sini kita mulai ya. Setelah dead zone, itu maksudnya setelah dead zone. Jadi ini ya, ini kursornya itu disimpan setelah dead zone sampai di kursor ini, kursor A, ini kursor B, untuk menghitung berapa panjang kabel ini. Kelihatannya di sini bahwa kabelnya itu jaraknya dari A sampai B jaraknya 2 km, dengan loss per kilometernya tuh ini, dengan loss totalnya itu ini. Jadi ini dikali dengan ini menghasilkan ini ya. Ini untuk display dari OTDR. Jadi kalau kita mau mengukur itu harus setelah dead zone ya. Nah, ini untuk setting OTDR yang di sekolah itu. Nah, ini akan muncul ya. Ini untuk apa namanya? Untuk menggerakkan kursor-kursor yang di sini lah. Karena kan ini kan bukan touchscreen. Jadi untuk menggerakkan di sini tombol-tombol di sini kita menggunakan tombol ini. Ini untuk naik turun, kiri kanan. Enter kalau sudah kita pilih. Quit ini untuk kasih kembali lagi dia ke ini ya. Event-eventnya ya. Nah, ini kita bisa ada range. Range ini jarak kalau misalkan kayak misalkan kita mengukur kabel antara OTB dengan ODC dengan panjang kabel OTB ODC itulah 2 km, maka range yang diberikan di sini harus di atas dari 2 km dan dekat dengan 2 km. Ini kan banyak pilihannya di sini. Jadi kita pilih yang 2,5 km. Karena dia terjauh dari, di sini juga ada 5 km ya, tapi kita pilihnya itu yang jauh di atas dari 2 km namun tetap dekat dengan 2 km ya. Kemudian lebar pulsa itu kan ada di sini kan, display ini kan ada kotak-kotak. Nah, untuk menghitung berapa jaraknya di sini kita menggunakan namanya weight pulsa ya, pulsa. Nah, untuk itu lebarnya itu kita pilih, biasanya kita pilih 30 atau 100 nanosecond ya. Nah, kemudian ini waktunya, di waktunya ini average ini, time-nya ini untuk rata-rata waktu untuk OTDR ini berproses sehingga muncullah ini nanti layar ini ya. Jadi kalau kita menggunakan 15 detik, berarti 15 detik dia berproses dengan cepat, maka langsung muncul hasilnya nih. Ya, ini bisa dipilih-pilih ya, ini 15 detik. Nah, panjang gelombang di sini dipilih dua, yaitu ada 1310 dengan 1550 ya. Kemudian ini nanti lagi yang diisi adalah IOR-nya, indeks biasnya ya. Indeks bias nanti diberikan, misalkan kita mau diuji nanti diberikan berapa indeks biasnya, entah dia menggunakan 1,4 atau 1,4 atau 1,5. Kemudian setelah ini diisi langsung dipencet ini yang run.
Kalau sudah dipencet run ini, maka langsung berproses 15 detik langsung muncul tampilan layar seperti ini. Langsung bisa dibaca berapa panjang kabel dari A ke B 2 km. Kemudian di titik berapa dia putus, di titik 2 ini dia putus. Kalau kita mau menghitung berapa panjang kabel di titik 2, kita kasih pindah saja ini kursor B ke sini. Dengan menggunakan bantuan display ini ya, tombol-tombol ini, kita kasih pindah ke sini. Nah, ini yang kasih geraknya A, B, ini kasih gerak kursor A sama B. Kemudian ini kasih kiri ke kanan ya. Kalau tampilan A bentuknya seperti ini, berarti kursor A yang bisa bergerak. Kalau ini berarti kursor B tidak bisa bergerak. Tapi kalau misalkan kita pencet di sini ini, enter ini, berarti kursor A ini akan menjadi hijau, menjadi kuning, maka kursor B inilah yang akan bisa dihitung. Itu untuk OTDR ini ya. Jadi ini kursor B ini dikasih pindah kedua, maka bisa dihitung berapa jarak A ke B yang merupakan jarak titik sambung ya. Kemudian ini ada lagi OTDR yang kedua yang dipakai nanti di sekolah, ini otomatis. Kalau yang kuning tadi itu manual, kalau ini secara otomatis lebih gampang lagi dipakainya ya. Cuman kurang menantang kalau tidak pernah menggunakan yang manual ya. Kemudian ini setting OTDR sama yang tadi ya. Jadi untuk men-setting OTDR itu, entah itu yang ini yang kuning atau kayak yang biru ini yang otomatis, kita perlu meng-setting itu indeks biasnya, panjang gelombang, jaraknya, lebar pulsa ya. Kemudian on off laser, dan on off laser ini digunakan untuk melihat di port berapa di port berapa terhubung. Misalkan kayak ini di OTB port yang akan dihitung itu adalah port 1. Nah, untuk mengetahui port 1 terhubung di ODC di port berapa, maka kita harus menggunakan laser ya. Jadi kita laser di port 1 OTB, kemudian nanti cahayanya akan muncul di port di ODC. Tapi harus keadaan kabel di port 1 itu harus tersambung ya, karena kalau tidak tersambung tidak akan muncul di ODC ya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat port A di OTB itu terhubung di ODC port berapa, kita menggunakan laser, jadi akan muncul cahaya nanti di port berapa dia terhubung. Itu untuk penjelasan Ibu tentang OTDR ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bertemu di praktikumnya. Mungkin sudah ada beberapa yang pernah Ibu kasih lihat bagaimana OTDR itu secara langsung. Jadi nanti kita akan melihat lagi kembali OTDR ini pada saat kita praktikum ya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.